Baik, selamat sore kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Marul Istumorang MPD, dan terima kasih kepada rekan saya yang sudah lebih dulu presentasi, yaitu Ibu Neliana dan Pak Pasur Raja Gugur. Kali ini saya akan membawakan subtema 5, 6, dan 7. Subtema 5 yaitu peran manajemen dalam sistem saran, subtema 6 yaitu peningkatan sistem saran, subtema 7 yaitu meningkatkan saran karyawan, yang dibawakan oleh saya sendiri, Pak Tarjansen Harapan Manali. A. Peran manajemen dalam sistem saran. Satu, pengertian. Pelibatan terpadu adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua level organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Dapat berupa ide, saran, kritik, dan lain sebagainya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut apakah akan diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya. Itu menurut Pendi Ciptono tahun 2003 halaman 128. Keterlibatan karyawan biasanya adalah dalam bentuk kerja tim yang kita kenal dengan nama gugus kendali mutu atau quality control cycle. 2. Konsep dasar. Dalam keterlibatan karyawan harus juga menjalankan prinsip dan konsep sebagai berikut. A. Mutu merupakan tanggung jawab setiap orang. Harus disadari bahwa meningkatkan mutu merupakan tanggung jawab dari setiap orang dalam organisasi. Kesadaran tentang tanggung jawab mencapai mutu akan membawa dampak pada kebersamaan dalam organisasi, sehingga masing-masing orang akan berusaha mencapai mutu berdasarkan jobnya dan kemampuannya masing-masing. B. Sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat dan setiap orang. Sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat, baik tingkat pimpinan maupun karyawan, sehingga sasaran yang ingin dicapai organisasi diketahui oleh semua tingkatan, tidak hanya pada level pimpinan. Tindakan ini akan menguntungkan organisasi. C. Komunikasi adalah hal yang paling penting dan mendasar. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik antara pimpinan, karyawan, bahkan dengan pelanggan akan mengurangi hambatan dan permasalahan yang ada dalam suatu organisasi. Komunikasi ini diperlukan untuk menjalin keharmonisan, peningkatan kerjasama dalam menjalankan tugas. Jika hal ini terbangun dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap produk dari suatu organisasi. D. Pelatihan merupakan sarana berkomunikasi. Dalam organisasi, karena kesibukan masing-masing dalam menjalankan tugas, maka dimungkinkan jarang terjadi komunikasi antar karyawan maupun pimpinan dengan karyawannya. Pelatihan di samping untuk meningkatkan kemampuan karyawan berkaitan dengan keterampilan, wawasan, dan kompetensinya, juga dapat menjadi sarana komunikasi antar karyawan maupun pimpinan dengan karyawan. Melibatkan dan membuat orang menjadi mampu. Melibatkan semua orang dalam organisasi sesuai dengan kompetensi dan jobnya akan membuat seseorang lebih mampu. Sekecil apapun pelibatan orang akan bermanfaat bagi orang yang bersangkutan maupun organisasi. F. Definisi mengenai tanggung jawab dan wewenang itu penting dan mendasar atau esensial. Pengertian atau persepsi yang sama terhadap tanggung jawab harus dilakukan. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman antar karyawan dengan pimpinan. G. Pemberdayaan. Setiap orang dapat dilibatkan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya. Pemberdayaan karyawan dengan cara melibatkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui teamwork. Namun demikian juga harus diperhatikan kompetensi orang yang bersangkutan, sehingga sesuai dengan beban yang diberikan kepadanya. Yang berikutnya bagian B, yaitu peningkatan sistem saran. Ada beberapa faktor yang menghambat keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam suatu organisasi. Di antaranya adalah suatu penolakan terhadap perubahan. Menurut Pendi Ciptono tahun 2003 halaman 131, ada dua penolakan terhadap perubahan yang perlu diperhatikan, yaitu penolakan dari manajemen dan dari karyawan. Penolakan manajemen terhadap penerapan PPT antara lain: 1. Ketidakamanan. Hal ini akan dirasakan oleh para manajer ketika karyawan yang berada dalam tim kerja mencetuskan inisiatif atau ide yang dapat mengurangi kekuasaan manajer tersebut, sehingga manajer akan berusaha mempersulit kelompok kerja. Yang kedua atau B, nilai-nilai pribadi.
yaitu anggapan manajer bahwa karyawan harus melaksanakan perintah yang diberikan oleh manajer. Yang ketiga, C. Ego. Manajer yang memiliki ego tinggi tidak akan menerima adanya keterlibatan karyawan karena akan merasa berkurang status dan keuntungannya. D. Pelatihan manajemen. Pelatihan manajemen akan mempengaruhi cara pandang manajer, karena biasanya pelatihan manajemen mengikuti filosofi yang dicetuskan oleh Frederick Taylor yang lebih fokus kepada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi yang tidak berorientasi pada manusia, sehingga kemungkinan besar para manajer tersebut akan menolak PPT. E. Karakteristik kepribadian para manajer. Yang dididik dengan cara lama tidak akan menerima PPT karena mereka lebih memperhatikan tugas dan hasil kerja daripada memperhatikan orang yang bekerja tersebut. F. Ketidakterlibatan manajer akan menolak PPT karena manajer tersebut merasa diabaikan. Penerapan PPT harus melibatkan semua personil yang akan dipengaruhi oleh keputusan atau ide yang ditemukan. G. Struktur organisasi dan praktek manajemen akan menghambat PPT ketika organisasi memiliki birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga, atau yang ketujuh, yang terakhir, yaitu meningkatkan sistem saran. Pimpinan yang berhasil bukanlah yang mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, akan tetapi mampu mendistribusikan kekuasaan kepada orang banyak untuk mencapai tujuan bersama, dengan melalui kejelasan wewenang, tanggung jawab, serta diimbangi sikap disiplin. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan berarti hanya apabila hal tersebut merupakan suatu usaha sistemik yang dilakukan untuk membantu organisasi guna meningkatkan nilai yang akan diberikan kepada pelanggan. Masih menurut Pendi Ciptono tahun 2003 di halaman 135. Implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan, misalnya pemberdayaan kinerja guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas studi lanjut dan berbagai training yang diberikan kepada guru. Selain itu juga dapat meningkatkan daya saing. Investasi pembangunan pendidikan yang memadai akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan efek berganda yang besar melalui pembangunan sekolah, pengadaan dan perawatan infrastruktur pendidikan, serta kualitas guru yang meningkat. Masyarakat yang berkualitas tidak saja sanggup meraih setiap peluang kerja yang tersedia melalui investasi, tetapi juga sanggup menciptakan lapangan kerja yang baru. A. Sistem saran dan konsep. Terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan untuk mendorong karyawan agar mereka memberikan masukan dan menyalurkannya kepada pengambil keputusan. Berikut adalah metode yang sering digunakan. 1. Metode brainstorming. Di sini, manajer mempunyai peran sebagai katalisator untuk mendukung diskusi antara peserta. Peserta didorong untuk mengungkapkan seluruh isinya, akan tetapi tidak diperkenankan untuk menghakimi ide dari peserta lain. Setelah saran dari peserta terkumpul, maka akan diolah dan dipilih beberapa saran terbaik. Usaha pemberdayaan karyawan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan manajer dan supervisor untuk memberi tanggung jawab pada karyawan. Yang kedua, melatih supervisor dan karyawan mengenai cara untuk melakukan delegasi dan menerima tanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi dan umpan balik perlu diberikan kepada manajer dan supervisor kepada karyawan. Yang keempat, penghargaan dan pengakuan sebagai hasil dari evaluasi yang perlu diberikan. 2. Nominal group teknik. Nominal group teknik merupakan salah satu bentuk dari brainstorming. Teknik ini terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama merumuskan permasalahan, yang kedua mencatat ide masing-masing, yang ketiga mencatat ide kelompok, yang keempat memperjelas ide-ide, yang kelima masing-masing anggota kelompok memilih ide yang dianggapnya paling sesuai. Menurut King, dalam Gates and Davis tahun 1994 menganjurkan 10 strategi yang ia sebut 10 perintah tim atau 10 Team Commandment untuk meningkatkan kerjasama tim dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 10 strategi tersebut adalah yang pertama, saling ketergantungan. Artinya, saling ketergantungan diperlukan antara para anggota tim dalam hal informasi sumber daya
pelaksanaan tugas, dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim. Yang kedua, perluasan tugas. Setiap tim harus diberi tantangan atau tanggapan terhadap tantangan tersebut akan membentuk semangat persatuan, kebanggaan, dan kesatuan tim. Yang ketiga, penjajaran atau alignment. Anggota tim harus bersedia menyingkirkan sikap individualisme dalam rangka mencapai misi bersama. Yang keempat, bahasa yang umum. Seorang pemimpin harus menggunakan penggunaan bahasa yang umum sehingga bisa dipahami oleh anggota tim yang lain. Yang kelima, kepercayaan. Dibutuhkan sikap saling percaya dan respek antar anggota tim agar dapat bekerja sama. Yang keenam, kepemimpinan. Pimpinan tim harus memperhatikan bakat tertentu anggota tim sebab anggota tim memiliki bakat masing-masing. Yang ketujuh, keterampilan memecahkan. Masalah tim harus banyak menggunakan waktunya untuk membina kemampuan anggotanya dalam memecahkan masalah, karena masalah merupakan hal yang selalu dihadapi oleh organisasi atau lembaga. Yang kedelapan, keterampilan menangani konfrontasi atau konflik. Dalam lingkungan kerja yang memiliki tekanan tinggi dan kompetitif, konflik merupakan hal yang tidak terelakkan. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, oleh karena itu, dalam PPT diperlukan keterampilan menerima perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang yang bersangkutan. Yang kesembilan, penilaian atau tindakan. Penilaian dilakukan dengan memantau dan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan pernyataan visi dan rencana tindakan yang ada. Rencana tindakan berisi tujuan, sasaran, jangka waktu, penugasan, serta tanggung jawab setiap anggota. Penghargaan dan pengakuan atas tugas yang terlaksana dengan baik akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat dan tangkas dalam rangka mencapai tujuan berikut. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu perayaan. Kesuksesan yang dicapai tim efektif dapat diperkuat dengan jalan merayakannya. Yang terakhir, kesimpulan. Ada 3 kata yang paling tepat mewakili upaya pelibatan dan pemberdayaan terpadu tersebut, antara lain yang pertama, kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Yang kedua, komitmen adalah tindakan yang dilakukan seseorang tanpa adanya unsur paksaan. Komitmen tidak hanya dilakukan untuk orang lain saja, namun juga untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Untuk saran dan tanggapan atau kritik, kami harapkan dari Bapak dosen, Bapak Dr. Marudut Situmorang, MPD, dan daripada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih.